Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau mengajarkan kepada kita memahami bahwasanya hari-hari ini jahat. Apa itu kira-kira Inang? Mengapa disebut hari-hari ini jahat? Hari-hari yang jahat dalam bahasa aslinya dikatakan hemerai, panorai, dari dunia yang jahat saat ini, dunia yang memiliki kecenderungan mengajak setiap orang untuk hidup sesuai dengan kehendak hatinya. Dunia yang jahat saat ini juga disebut dalam bahasa aslinya adalah ainon ho enestos ho paneros, yang mengartikan Bapak Ibu mengarah kepada hari-hari terakhir. Dalam bahasa aslinya yaitu eskatai hemerai, yang mengarahkan bahwasanya kita sedang menuju pada hari-hari terakhir di dalam dunia ini. Hari-hari terakhir atau hari-hari yang jahat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya penderitaan dan cobaan dikuasai oleh si jahat yang benar-benar mengajarkan dan juga mengarahkan setiap orang untuk melakukan kejahatan. Ada kecenderungan itu pada zaman sekarang. Bisa kita bandingkan, nanti kita baca Matius 24 ayat 19 Bapak Ibu. Kita diajarkan dan juga diarahkan Bapak Ibu untuk memahami dan memaknai bahwasanya setiap kehidupan kita ini harus benar-benar kita pergunakan dengan baik. Dalam bahasa Batak dikatakan, parhasyak kamu matiki ai ari hasusa ado nuai. Dikatakan di sana, parhasyak kamu matiki, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ada lagu yang sangat populer pada zamannya, dia kira-kira demikian, hidup ini adalah kesempatan, begitu. Karena di dalam renungan atau bahkan lagu itu sedang mengajarkan bahwasanya hidup ini memang benar-benar adalah kesempatan. Jikalau ada yang berulang tahun, itu adalah hadiah daripada Tuhan, usianya ditambahkan Tuhan dalam hidupnya. Atau saat ini kita sedang menghidupi kehidupan kita, dan kita masih hidup sampai sekarang ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Parhasyak kamu matiki, pergunakanlah waktu. Waktu yang dikatakan di sana adalah kesempatan yang sangat indah ini. Untuk apa kira-kira Inang saya harus mempergunakan waktu saya? Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, waktu kita di dunia ini terbatas. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Sudahkah saat ini kita bertobat? Sudahkah suamimu, istrimu, anak-anakmu benar-benar menghidupi dan mengenal kasih Yesus Kristus? Sudahkah kita benar-benar merasakan kasih Yesus dalam kehidupan kita? Dan sudahkah kita mempercayai dengan seutuhnya ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, Dia akan membawa kita ke tempat kita seharusnya, yaitu surga? Lalu ketika kita berkenan akan menjadi pewaris kerajaan Allah, apa yang sudah kita lakukan untuk masuk ke dalam surga yang diperkenankan Allah kepada kita? Jikalau dikatakan dalam bahasa Batak, ai ari hasusa adonuai, memang setiap hari akan ada selalu kesusahannya Bapak Ibu.
Akan selalu ada penderitaannya, akan selalu ada cobaannya, akan selalu ada siksaannya. Tetapi jikalau Tuhan memberikan hari yang baru saat ini kepada kita, pergunakanlah itu untuk kebaikan, sekalipun sedang dalam kesusahan, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kompromi dengan yang namanya kesusahan, sekalipun kita menghadapinya juga dihadapkan dengan banyaknya kesusahan dalam kehidupan kita. Kita diajarkan jangan kalah terhadap kesusahan, tetapi teruslah berjuang, teruslah murni melakukan kebaikan dan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Anggota jemaat yang dikasihi Yesus Kristus harus tetap waspada dan bijaksana. Dikatakan pada ayat ini, hari-hari ini adalah jahat. Jikalau ada saat ini mau menggodamu untuk melakukan kejahatan, tolak Bapak Ibu. Jikalau saat ini ada orang yang mengatakan sudahlah, tidak ada lagi yang bisa dapat kita lakukan selain mencuri, melakukan yang tidak baik, menipu, karena pekerjaan sudah sangat sulit didapatkan. Saat ini Tuhan mau katakan tolak itu Bapak Ibu. Banyak goda-godaan, banyak hal yang membawa kita kepada perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Inilah disebut hari-hari yang jahat itu Bapak Ibu. Maka setiap orang Kristen harus tetap waspada dan bijaksana memaknai kehidupannya. Untuk apa dia ada di dunia ini? Mempergunakan hari yang ada dengan Injil Tuhan. Pakai waktu ini dengan anugerah, waktu harapan jalani dengan bijaksana. Dan kita tidak dapat melakukannya jikalau kita belum diisi oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa menjalankan kegiatan kita sepanjang hari ini. Kita tidak bisa menghindari segala godaan yang datang kepada kita di dunia ini jikalau kita tidak pertama sekali membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Maka setiap hari Bapak Ibu, mulailah harimu dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Jalanilah hari-harimu mengatakan ini adalah anugerah Tuhan. Jalanilah hari-harimu dengan mengatakan ini adalah waktu pengharapan. Jalanilah hari-harimu dengan bijaksana, sebab Tuhan yang menghendakinya. Mempergunakan waktu dengan baik berhubungan juga dengan kedatangan Yesus Kristus kedua kali atau juga yang disebut dengan parusia. Jadi ketika kita menyadari Yesus akan datang menjemput kita, ketika kita menyadari hidup kita akan berakhir di dunia ini, kita akan mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Jikalau saat ini, pertanyaan ini, detik ini dipertanyakan kepada kita, jikalau besok adalah hari terakhirmu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan hari ini? Pastilah melakukan kebaikan. Lalu anggaplah hari esok adalah hari terakhir kita di dunia ini. Maka setiap hari kita akan terus diajak untuk melakukan kebaikan, untuk tetap waspada, untuk tetap bijaksana menjalani kehidupan ini. Ingat Bapak Ibu, kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal daripada Allah. Jikalau kita hendak pulang kepada Dia, tetaplah kita hidup di dalam Dia, berakar dan bertumbuh di dalam Dia, dan jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menyadari makna tujuan hidup kami dan mempergunakan waktu kami yang sementara di dunia ini untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Biarlah kami menjaga hidup kami, menggunakan waktu kami untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa, supaya kami memahami dan menyadari waktu ini sangat singkat, dan biarlah kami mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas Bapak Ibu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Shalom.